Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam kesehatan dan keberkahan. Mudah-mudahan kita diluaskan rezekinya, disembuhkan dari segala penyakitnya, dan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menjelaskan satu amalan atau satu ayat yang apabila kita baca, apabila kita manfaatkan, bisa membuat benteng yang sangat kokoh dari penglihatan musuh yang berniat jahat, dari serangan gaib maupun serangan zahir, dan juga bisa menghilang dari pandangan musuh yang ingin mencelakai kita. Bacaan ini cukup diamalkan atau cukup dibaca 3 kali atau 7 kali setiap lepas sholat fardu. Bacaan tersebut ada di dalam kitab suci Al-Quran. Di dalam kitab suci Al-Quran yang sudah terbukti keampuhannya dan sudah sering saya amalkan atau saya buktikan. Bacaan tersebut adalah terdapat pada surat Yasin ayat 9. Surat Yasin ayat 9, silahkan dilihat dalam Al-Quran. Bacanya adalah waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddam faghshaynahum fahum la yubsirun. Waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddam faghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi itu bacaannya. Waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddam faghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi amalan ini atau ayat ini dibaca 7 kali tiap lepas sholat fardu, minimal 3 kali, tapi yang bagus adalah 7 kali. Ketika kita membutuhkan, ketika kita bertemu atau kita dihadang oleh penjahat atau yang lainnya, perampok dan sebagainya, atau kita dikepung oleh musuh, maka ambillah tanah atau abu pasir boleh, kita bacakan ayat ini 7 kali, kemudian kita tiupkan ke dalam pasir tersebut atau tanah tersebut, lalu kita taburkan sekeliling kita dengan minta pertolongan Allah, maka seketika itu kita akan hilang dari penglihatan musuh tersebut. Atau kalau kita darurat tidak menemukan pasir, tidak menemukan tanah, maka cukup kita baca ayatnya saja dengan niat membentengi diri kita supaya tidak terlihat oleh musuh. Maka insya Allah
seketika musuh tidak akan melihat kita. Atau kita ingin membuat benteng atau membentengi rumah kita, kebun kita, dan sebagainya dari orang-orang jahat, yaitu dari pencuri, perampok, dan sebagainya, dari sihir dan sejenisnya, maka kita baca ayat ini 7 kali, yaitu pada 4 pojok rumah kita dan di tengah-tengah rumah kita. Sambil kita memegang pojok rumah kita dari dalam, membaca ayat tersebut 7 kali. Kemudian setelah selesai kita pindah ke pojok yang satunya, membaca 1 kali sambil memegang pojok rumah tersebut atau sesuatu yang ingin kita pagari atau kita bentengi. Kemudian pindah ke pojok yang satunya sampai 4 pojok selesai. Kemudian bacalah di tengah-tengah rumah atau sesuatu yang ingin kita bentengi tersebut dengan bacaan tersebut 7 kali ulang. Jadi maksudnya dibaca 7 kali, masing-masing tempat tersebut kita baca 7 kali. Kemudian kita keluar dari rumah tersebut, kita kelilingi rumah kita atau kebun kita atau apa yang ingin kita bentengi sambil membaca ayat tersebut 11 kali. Sambil membaca ayat tersebut 11 kali. Jadi insya Allah dengan berkahnya ayat tersebut akan selamat. Jika tidak memungkinkan karena rumah kita berdempetan dengan rumah orang lain, berdampingan atau berkumpul dengan rumah orang lain, maka cukup isyarahkan saja, cukup kita berkeliling rumah tersebut dengan angan-angan kita atau dengan perasaan kita, dengan niat minta pertolongan Allah supaya rumah dan isi rumah tersebut diselamatkan oleh Allah dari segala mara bahaya, dari segala kejahatan dan lain sebagainya. Insya Allah yang penting yakin akan dikabulkan Allah. Alhamdulillah ini ayat sudah seringkali saya buktikan. Bahkan ada juga teman-teman saya yang saya berikan, alhamdulillah semuanya terbukti dengan izin Allah ya. Semuanya terbukti dengan izin Allah. Maka jangan ragu, apalagi ini Al-Quran, silakan diamalkan karena Allah. Silakan diamalkan karena Allah, insya Allah. Bahkan ayat ini juga yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau berangkat dari rumahnya menuju gua Sur atau dengan Sayyidina Abu Bakar, sehingga beliau digantikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau keluar dari rumahnya membaca ayat ini dengan petunjuk dari malaikat Jibril yang diutus langsung oleh Allah, sehingga beliau keluar dari rumahnya dengan selamat tanpa terlihat sama sekali oleh orang kafir Quraisy yang mengelilingi rumahnya ketika itu. Padahal beliau berjalan di tengah-tengah kerumunan orang kafir yang sudah berniat untuk membunuh beliau. Jadi insya Allah yang penting kita mengamalkan karena Allah sesuai dengan janji Allah, dengan firman Allah dalam ayat yang lain, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Kami menurunkan Al-Quran atau kami menurunkan dari Al-Quran ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, yaitu sesuatu yang bisa menjadi obat dan bisa menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Obat sudah jelas,
obat penyakit baik zahir maupun batin. Rahmat ini maknanya sangat luas, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang mukmin. Wala yazidul zalimina illa khasara, tapi orang-orang yang zalim, baik zalim untuk dirinya sendiri maupun zalim kepada orang lain, tidak akan bertambah atau tidak akan bertambah dekat kepada Allah, atau tidak akan mendapatkan obat dan tidak akan mendapatkan rahmat melalui Al-Quran ini. Bahkan illa khosaro, semakin rugi, kecuali mendapatkan kerugian. Kenapa mendapatkan kerugian? Karena mereka tidak mempercaya Al-Quran, tidak mengikuti anjuran Al-Quran. Jadi itulah kerugiannya, itu di dunia apalagi di akhirat. Jadi sudah jelas. Makanya kalau kita sebagai orang yang beriman, maka kita harus yakin bahwa janji Allah itu sudah pasti kebenarannya, pasti semuanya akan terjadi dengan kehendak dan pertolongan Allah. Jadi jangan pernah ragu. Mudah-mudahan ini sudah cukup, dan ayat ini mudah-mudahan bisa diamalkan dengan istiqomah, dengan mengharap pertolongan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, karena itu murni dari kelemahan dan kebodohan saya sebagai manusia yang suka lupa, dan karena memang kurang ilmu atau bodoh ya. Sedangkan kebenaran itu semuanya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah manusia disebut insan karena sering lupa, karena pelupa sering lupa. Jadi disebut insan atau manusia. Jadi sesuai dengan sabda yang disampaikan oleh Rasulullah, al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya khilaf dan lupa. Khilaf artinya salah, lupa ya lupa, tidak ingat. Jadi itu ya. Jadi manusia dinamakan manusia karena pelupa. Jadi mohon maaf apabila ada yang salah dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya berikan karena Allah, saya ijazahkan karena Allah. Silakan diamalkan sebagaimana saya mengamalkan, pernah saya amalkan, dan sebagaimana guru-guru saya memberikan ijazah ayat ini untuk saya. Mudah-mudahan bermanfaat zahir batin untuk diri sendiri dan juga orang lain. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.